dibangkitkan. Tapi setelah kita pulang, kita merasa ada satu kondisi yang menurun, saudari. Kemudian kita dibangkitkan lagi. Saudari, sebetulnya kehidupan orang Kristen sebetulnya bagaimana? Apakah naik turun, saudari? Seperti naik gunung kemudian turun ke lembah, saudari. Saudari, kita perlu melihat visi pada sore hari ini. Apa rahasianya kehidupan orang Kristen kita? Baik, saya mohon izin share screen, saudari. Amin. Maaf, saudari. Amin. Baik, saudari, mohon maaf ada kendala teknis sedikit. Saudari, di kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 dan 2, di sana katakan doa Nabi Habakuk, dia mengatakan, Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, ku takuti. Ya Tuhan, bangunkan pekerjaanmu di pertengahan tahun. Saudari, pada waktu kita mengikuti Tuhan, kita pasti pernah berdoa demikian. Tuhan, bangunkan aku. Tuhan, hidupkan aku, Tuhan. Tuhan, bangkitkan aku, Tuhan. Ini persis seperti doa Habakuk. Habakuk ingin supaya pekerjaan Tuhan dibangunkan. Tetapi kenapa, saudari, setiap kita berdoa demikian, kita dibangunkan oleh Tuhan, tetapi kondisi kita bisa naik dan turun, saudari. Saudari, kita perlu melihat visi, saudari ya. Visi jalan yang ditetapkan oleh Allah. Visi ini adalah jalan ditetapkan oleh Allah ini adalah kita perlu melihat visi daripada jalan baru. Saudari, jalan baru ini sudah ada di dalam Alkitab. Di zaman Yohanes Pembaptis, di zaman para rasul, visi ini adalah jalan yang ditetapkan oleh Allah. Banyak orang Kristen yang memberitakan Injil, banyak orang Kristen yang melayani Tuhan, tetapi mereka melayani menurut jalan mereka sendiri. Tetapi kita, saudari, kita yang ada di pemulihan Tuhan, kita adalah orang Kristen di dalam pemulihan Tuhan adalah kita melayani Tuhan berdasarkan visi yang Tuhan tetapkan, yaitu visi jalan baru. Pada sore hari ini kita perlu melihat, saudari, visi yang bagaimana, saudari? Visi jalan yang ditetapkan oleh Allah ini adalah membawa kita memasuki kebangunan yang baru. Saudari, kita mungkin mengatakan, saya juga hanya demikian saja. Kapan Tuhan membangunkan kita? Saudari, pada waktu kita masuk ke masa COVID, saudari, di sana banyak saudari yang dibangunkan oleh Tuhan. Di sana banyak saudari yang bersaksi bahwa saudari pada waktu lebih banyak waktu untuk bersekutu intim dengan Tuhan, menengadah kepada Tuhan, dan berdoa, apa Tuhan tujuanmu? Apa Tuhan yang menjadi kehendakmu? Di sana kita melihat banyak saudari yang bertobat, mengaku dosa-dosanya, dan kembali ke jalan yang ditetapkan oleh Allah. Saudari, karena itu visi dari jalan yang ditetapkan Allah ini membawa kita masuk kepada kebangunan yang baru. Saudari, kebangunan yang baru ini adalah kebangunan yang tertinggi, kebangunan yang terakhir, dan kebangunan yang terbesar, saudari. Saudari, apakah kita mau masuk kebangunan yang terbesar ini, saudari? Kebangunan yang tertinggi, dan kebangunan yang terakhir, saudari, dan membawa Kristus datang kembali. Saudari, karena itu kita perlu menempuh 3 hal, saudari.
Yang pertama, kita perlu datang ke puncak yang tertinggi dari wahyu ilahi melalui ministry zaman. Yang kedua, kita perlu menempuh kehidupan manusia Allah, yaitu satu model yang hidup dalam ekonomi Allah akan terbangun. Yang terakhir, saudari, kita perlu menggembalakan orang menurut Allah. Tatkala kita melaksanakan tiga hal ini, maka, saudari, kita akan dibawa oleh Tuhan memasuki kebangunan yang baru. Saudari, kalau kita melihat arah pergerakan Tuhan hari ini, saudari, apakah saudari percaya Tuhan adalah Allah yang bergerak? Karena dia bergerak, dia adalah membangun tubuh Kristus. Pada waktu kita dibangunkan oleh Tuhan, kita bukan untuk diri kita sendiri. Segala sesuatu kerohanian kita bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi kebangunan rohani adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Saudari, Tuhan ingin membangun tubuhnya, yaitu melalui diri kita semua. Mungkin Tuhan memakai beberapa orang yang memiliki 5 talenta, seperti saudara Wasmeni, seperti saudara Winnesley. Tetapi saudari, kebanyakan dari kita, mungkin kita punya talenta 1, kita punya talenta 2. Tetapi saudari, jangan khawatir. Tuhan bisa memakai kita, saudari. Tuhan bisa memakai kita untuk membangun tubuhnya. Karena tubuh Kristus ini adalah organisme Allah. Daripada Allah yang telah melalui proses dan menyalurkan dirinya dalam trinitas ilahinya bagi ekspresi penuhnya. Saudari, arah pergerakan Tuhan juga adalah untuk mempersiapkan mempelai perempuan sebagai pasangan mempelai laki-laki bagi pernikahan kekal Allah, Allah Sang Penebus dengan umat tebusannya. Saudari, yang terakhir, arah pergerakan Tuhan adalah untuk mendatangkan kerajaan Allah sebagai perluasan ilahi bagi administrasi kekal Allah dalam mengenapkan ekonominya. Saudari, kita pasti pernah mendengar ada satu kebangunan rohani yang besar terjadi di tahun 1904-1905. Kebangunan rohani terjadi di Wales, dan kebangunan ini adalah oleh Evan Roberts. Pada waktu itu Evan Roberts adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia berjam-jam membaca firman Tuhan. Dia juga berjam-jam berlutut berdoa. Dan waktu doanya adalah waktu doa yang unik, yaitu pukul 1 pagi sampai pukul 5 pagi. Kemudian dia bangun jam 9, jam 12 siang, dia berdoa lagi. Saudara, karena dia adalah orang yang berdoa, terus berdoa. Kemudian dia juga membawa sebagian orang untuk berdoa, sekelompok orang berdoa. Akhirnya terjadi kebangunan rohani yang besar di Wales, saudari. Akhirnya seluruh kota Wales itu, mereka bertobat, mereka mengaku dosa, dan banyak menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Sehingga pada waktu itu, menghasilkan satu dampak. Biskop semuanya tutup, kemudian perjudian tutup, tempat-tempat yang jual alkohol tutup. Tetapi yang anehnya, saudari, tempat yang jual Alkitab ludes, saudari. Oh, saudari, karena mereka sungguh-sungguh merasakan kehadirat Tuhan, saudari. Kebangunan rohani itu terjadi pada waktu itu, saudari. Oh, saudari, tetapi setelah itu di kota-kota lain, di negara-negara lain juga dilanda oleh kebangunan rohani yang besar ini, saudari. Tetapi kalau kita dengar hari ini, di kota Wales juga kembali biasa, saudari ya. Saudari, kenapa? Apakah Tuhan menunggu kebangunan rohani yang besar terjadi di Wales sekali lagi, saudari? Saudari, kita lihat, saudari ya, bahwa kebangunan yang dilihat oleh saudara Winnesley, apa yang dimaksud oleh saudara Winnesley, kita lihat, saudari. Kebangunan saudari, kebangunan yang dimaksud oleh saudari adalah kebangunan yang bukan kebangunan yang secara umum dikenal di dalam kekristenan. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, dibawa oleh hari-hari doa dan puasa, dan disertai dengan kejadian luar biasa, dan mengakibatkan kegembiraan yang umum. Kebangunan yang saya bicarakan adalah pembaruan yang digambarkan dalam perjanjian baru. Mari, saudari, kita sama-sama membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Sekali lagi, saudari. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
Namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Memang pada waktu Evan Roberts ada satu kejadian yang luar biasa, spektakuler saudari. Tetapi saudari, kebangunan rohani yang terbesar saudari ya, yang terakhir terjadi saudari pada waktu semua saudari yang ada di sini dibangunkan setiap hari. Masalahnya kenapa kok kita tidak dibangunkan saudari? Saudari, berapa orang yang dibangunkan setiap hari, saudari? Kalau jujur kita katakan kita mungkin dibangunkan 1 minggu mungkin sekali, atau dibangunkan 2 kali. Kita merasa rasanya dipenuhi oleh roh, tetapi hari-hari yang lain kita tidak dibangunkan, saudari. Rahasianya, kuncinya kita perlu dibangunkan adalah dari hari ke sehari. Saudari, dalam 1 tahun ada 365 hari. Kalau kita mau dibangunkan, bukan setahun cuma 1 minggu atau 2 minggu. Dari Januari sampai Desember, kita tiap hari terus dibangunkan, saudari. Amin. Saudari, kalau kita sudah melihat visi, jalan yang ditetapkan Allah, dan visi ini adalah jalan baru. Jalan baru ini adalah jalan yang sudah ada di dalam Alkitab firman Allah. Dan jalan baru ini kenapa disebut jalan baru, saudari? Karena Allah adalah Allah yang selalu baru. Di dalam dirinya tidak ada keusangan. Banyak orang yang melayani Tuhan dengan cara yang usang. Banyak orang memberitakan Injil, menggembalakan orang, tetapi dengan cara yang usang. Tetapi saudari, kita perlu memiliki jalan yang baru ini. Kita perlu menerapkan jalan yang baru ini, karena Allah adalah Allah sang baru. Karena itu kita juga harus baru setiap hari. Karena itu saudari, selain melihat visi, kita perlu memiliki kehidupan. Kehidupan jalan yang ditetapkan oleh Allah. Kehidupan ini adalah kehidupan manusia Allah. Kehidupan manusia Allah ini adalah apa, saudari? Kehidupan penyegaran pagi. Mungkin kita sudah berulang kali, mungkin ratusan kali mendengarkan berita ini, saudari ya. Kita sudah tahu pasti ceritanya, saudari ya. Tetapi kok kita masih demikian-demikian saja, saudari ya. Oh, Tuhan Yesus. Saudari, kebangunan pagi, jalan baru, saudari, dimulai dari kita. Dari kita pribadi, saudari. Kita tidak memohon, tidak meminta orang lain, tetapi jalan baru ini adalah dimulai dari diri kita sendiri. Karena itu, saudari, kalau kita sudah melihat visi, kita perlu menempuh kehidupan daripada jalan yang baru ini. Kita harus komitmen, saudari, di hadapan Tuhan. Tuhan, bangunkan aku. Tuhan, bangunkanlah pekerjaanmu. Karena itu, saudari, kita perlu disegarkan setiap pagi. Kita perlu diperbarui dari hari ke hari. Saudari, di kitab Matius pasal 13 ayat 43 dikatakan bahwa orang-orang benar adalah para pemenang akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Saya yakin saudari di sini adalah para pemenang. Kalau tidak, saudari, kenapa jauh-jauh berapa jam mau ke sini, saudari? Saudari, saya yakin saudari adalah para pemenang. Para pemenang tidak hanya datang ke hall 2 sini, tetapi para pemenang setiap pagi, oh Tuhan Yesus. Setiap pagi datang kepada Tuhan. Bukan datang ke balai sidang, saudari. Bukan hanya datang ke balai sidang, tetapi datang ke hadapan Tuhan. Saudari, di Amsal 4:18 dikatakan, tetapi jalan orang benar adalah seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudari, para pemenang bukan hanya seperti matahari, tetapi dia seperti cahaya fajar. Kalau kita melihat matahari, awalnya dia bersinar, mulai bersinar, saudari. Kemudian dia semakin terang, sampai rembang tengah hari, semakin padam, saudari ya, semakin terang. Saudari, apakah kehidupan pagi kita adalah semakin terang, saudari? Apakah kita semakin redup, saudari? Setiap pagi kita perlu datang kepada Tuhan. Setiap pagi kita perlu mengambil jalan benar. Jalan orang benar ini, saudari, ada seperti cahaya fajar yang bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudari, kemudian, saudari, kehidupan kebangunan pagi ini, penyegaran pagi ini adalah memperbarui setiap diri kita, saudari. Saudari, di dalam penciptaan dan pengaturan Allah, semuanya itu adalah hukumnya. Ada 4 musim, kemudian hewan juga ada 4 musim. Pada waktu kita melihat musim-musim itu, saudari ya, ada musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Kita melihat kalau musim semi, bunga begitu indahnya ya,
warna-warni, saudari. Binatang pada waktu musim dingin juga memasuki hibernasi. Pada waktu dia sudah mulai musim lebih panas, dia bisa keluar, saudari. Tetapi kita, saudari, manusia jasmani juga memiliki musim-musim. Tetapi, saudari, kehidupan rohani kita juga memiliki musim-musimnya. Kita perlu diperbarui dari kesehari ke sehari. Saudari, kenapa kita menekankan penyegaran pagi ini? Karena penyegaran pagi ini adalah berdasarkan hukum alam Allah. Saudari, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu bukan pergerakan yang di luar, tetapi pergerakan daripada hayat batini. Allah di dalam kita adalah Allah yang beroperasi. Saudari, di Filipi pasal 2 ayat 13, saya membacakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudari, di sini katakan Allah mengerjakan. Bahasa aslinya adalah energize. Allah yang ada di dalam kita ini bukan Allah yang menganggur, dia diam saja. Tetapi Allah kita adalah energize. Dia memberikan kekuatan, memberikan tenaga. Karena itu tidak heran, saudari, pada waktu pagi hari kita sudah letih, lesu, tetapi pada waktu kita datang pada Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Pada waktu kita menyeru nama Tuhan demikian, saudari, maka Allah memberikan kekuatan pada kita, energize kita, saudari ya. Oh, saudari, ini ada Allah yang secara organik. Setiap tumbuh-tumbuhan, setiap sesuatu yang organik itu memiliki satu kekuatan, saudari. Kalau kita melihat tanaman, satu pohon, karena dia organik, dia bisa membuat jalan itu rusak, saudari ya. Karena dia saking kuatnya. Tetapi, saudari, Allah kita sungguh lebih dahsyat lagi. Dia adalah Allah sang hayat itu. Dia beroperasi dan dia memberikan tenaga pada kita, memberikan satu energi pada kita, saudari. Saudari, kehidupan kita harus menjadi orang yang mengikuti pergerakan matahari. Kehidupan orang Kristen bukan kehidupan yang terbenam, tetapi kehidupan seperti fajar menyingsing, saudari. Saudari, di pagi hari, betapa sibuknya kita harus meluangkan waktu untuk melatih roh kita. Kita tahu, saudari ya, banyak saudari yang bekerja ya, setiap pagi itu cepat-cepat ya. Saudari juga cepat-cepat bangun ya. Tetapi pada waktu cepat-cepat bangun, apa yang kita lakukan, saudari ya? Saudara mungkin ada urusannya sendiri. Persiapan untuk pergi ke toko, pergi ke kantor, dan lain sebagainya. Saudari sudah bingung anak, saudari ya? Mempersiapkan masakan untuk anak. Saudari, betapa sibuknya kita harus kembali ke dalam roh. Pada waktu kita bangun, saudari, tidak perlu waktu yang lama, saudari. Butuh waktu 2-3 menit, kita sambil menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Mungkin kita sambil membasuh muka kita, saudari ya. Sambil kita pergi ke kamar mandi. Tetapi kita bisa menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Saudari, selain menyeru nama Tuhan, saudari juga boleh berkidung, saudari. Ya Yesus. Ya Yesus. Ku damba-jama kau supaya kau Tuhan lebih banyak terus. Saudari, kita terus sambil menyeru nama Tuhan, sambil berkidung, roh kita kembali disegarkan, saudari. Saudari, pada waktu kita menikmati Tuhan, kita akan dirawat, yaitu kita makan makanan rohani. Belakangan ini kita juga menikmati di dalam minggu ini, saudari, bahwa Tuhan adalah nafas hayat kita. Tuhan adalah minuman hayat kita, minuman air. Dia adalah air hayat kita, dan dia adalah juga makanan rohani kita. Pada waktu malam kebangkitan, Tuhan mengatakan, mengembusi murid-murid dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Pada waktu Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus, itu juga artinya sama, terimalah nafas kudus. Pada waktu Tuhan mengembuskan demikian, kita perlu menghirupnya. Tuhan mengembuskan, kita perlu menghirupnya. Ada satu lagu mengatakan, padaku hembuslah dirimu, ajarku menghirupmu. Saudari, kita perlu menghirup Tuhan. Tuhan sudah mengembuskan dirinya. Kita perlu
menghirup dia, saudari. Kita perlu mengembuskan segala duka cita, segala nista, segala dosa. Mungkin saudari merasa jauh dengan Tuhan. Mungkin saudari merasa tidak intim dengan Tuhan. Saudari pada saat ini, saudari, tidak sulit saudari ya, untuk kembali disegarkan. Saudari perlu hanya datang kepada Tuhan. Janji Tuhan adalah kita bisa dekat dengan Tuhan. Karena carilah dia selama dia berkenan ditemui. Hanya 2-3 menit saudari bisa kembali datang kepada Tuhan. Saudari bisa menyentuh Tuhan. Pada waktu sore hari ini, mungkin di dalam saudari merasa usang, mungkin karena dosa, mungkin juga kita karena usang saudari, karena dunia, kita hanya perlu Tuhan sebagai Tuhan, mohon darah hatimu membasuh setiap dosa-dosaku, setiap kelemahanku, setiap kegagalanku. Tuhan ampuni aku. Pada waktu kita mengaku dosa demikian, Allah adalah setia dan adil. Pada waktu kita juga memohon Tuhan untuk membasuh diri kita akan kembali disegarkan. Karena itu kita lebih banyak datang kepada Tuhan. Tatkala kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membasuh kita. Dan kita akan kembali di-refresh. Kita akan kembali disegarkan. Oh saudari, kebangunan pagi, penyegaran pagi, membawa kita untuk menghirup dia, untuk minum dia, untuk makan dia. Saudari, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 juga dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudari, apakah kita lapar, saudari? Datanglah kepada Tuhan. Apakah kita haus? Datanglah kepada Tuhan. Sederhana sekali, saudari. Kita hanya datang kepada Tuhan. Membuka diri kita, saudari. Membuka roh kita. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia akan mengalirkan, dia menyalurkan dirinya kepada kita. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, saudari, bahwa kita tidak dipenuhi hanya doktrin-doktrin saja. Saudari, penyegaran pagi artinya adalah bukan kita membaca, saudari ya. Banyak saudari yang memiliki konsepsi yang keliru. Penyegaran pagi itu adalah pokoknya saya sudah baca hari Senin, ayatnya 2 ayat saya baca, kemudian ministry firmannya saya baca, oh itu saya sudah penyegaran pagi. Saya pun juga melakukan hal yang sama, saudari ya. Itulah akibatnya diri kita tidak disegarkan, saudari. Yang terpenting bukanlah kita mengerti, atau yang terutama bukanlah kita membacanya ini, saudari. Tetapi yang terpenting kita adalah melatih roh kita. Pada waktu kita datang, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Kemudian kita mendoa bacaan firman Tuhan. Kemudian kita menyanyi, saudari ya. Maka kita disegarkan, saudari. Kita menikmati sehingga kita mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, saudari. Saudari, pada waktu kita datang kepada Tuhan, dia adalah seperti imam besar yang bukan menurut Harun, tetapi dia adalah menurut Melkisedek. Dia bukan hanya memberikan darahnya untuk pengampunan bagi kita, tetapi dia menyuplaikan roti dan anggur. Saudari, dia memberikan roti dan anggur supaya kita memakannya, saudari. Kemudian selanjutnya, saudari, kebangunan pagi, penyegaran pagi adalah membuat kita berakar di dalam Tuhan. Supaya kita dapat bertumbuh dan supaya kita dapat dibangunkan. Saudari, pada waktu kita berpenyegaran pagi adalah seperti pohon yang memiliki akar-akar. Dan pohon ini adalah menyesap setiap nutrisi daripada tanah yang adalah Kristus itu sendiri. Saudari, setiap kita berpenyegaran pagi, segala ministry itu, segala nutrisi itu tersalurkan di atas diri kita. Pada waktu nutrisi ini tersalurkan ke atas diri kita, maka kita akan pelan-pelan bertumbuh, saudari. Pelan-pelan bertumbuh dan akhirnya kita dibangun, saudari. Saudari, kenapa, saudari, kita tidak bertumbuh dan kehilangan selera, saudari? Itu karena pencernaan rohani kita terganggu. Saudari pasti pernah sakit atau menderita yang namanya mah, bukan? Kalau sakit mah enak enggak, saudari? Wah, kita sengsara, saudari ya. Padahal cuma sakit mah, saudari ya. Sudah bingung ke dokter, saudari ya. Sudah bingung mau minum, makan obat apa, saudari. Tetapi, saudari, rohani juga sama, saudari. Seringkali kita kehilangan selera. Mau datang kepada Tuhan, enggan ya. Mau datang kepada Tuhan, kita nggak ada selera, saudari. Karena gangguan pencernaan rohani. Bagaimana kita memulihkan? Apa obatnya mah rohani ini, saudari? Obatnya adalah kita mentaati
perasaan hayat di dalam kita. Tuhan mengatakan, ayo kamu persembahkan uangmu. Tuhan banyak keperluan. Anak sekolah, ini dan itu saudara ya. Kita menyetop ya. Nanti Tuhan ya, saya mau ini dan itu dulu ya. Kita seringkali, kamu jangan pakai pakaian itu. Tetapi kita bagaimana? Tawar-menawar dengan Tuhan. Akhirnya perasaan itu hilang saudari. Dan kita kehilangan selera. Bagaimana kita memulihkan selera kita menjadi lebih baik kepada Tuhan? Kita hanya perlu apa saudari? Mentaati perasaan hayat di dalam kita. Pasti kita akan kembali lagi. Selera kita akan lebih baik. Cita rasa kita akan lebih nikmat saudari ya. Oh, firman Tuhan lebih nikmat daripada apapun saudari. Amin. Saudari, karena itu di dalam penyegaran pagi kita perlu melatih roh kita. Di dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, tebuslah waktu. Redeem your time. The best time adalah waktu pagi hari. Kebangunan pagi terjadi pada pagi hari, bukan siang atau malam. Pada pagi hari, karena waktunya tidak banyak, saudari, kita harus rebut kesempatan ini. Tiap pagi kita jangan melakukan hal yang lain dulu, saudari. Pagi hari jangan bercakap-cakap dengan orang lain, bahkan suami atau istri kita, saudari. Pagi kita khusus datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita khususkan waktu kita, seperti di Mazmur 119, dikatakan pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap pada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Saudari, menyeru nama Tuhan adalah berteriak minta tolong. Saudari, kita perlu menyeru nama Tuhan dengan suara yang keluar. Kita perlu mengeluarkan suara. Tetapi juga lihat kondisi, saudari ya. Kalau istri, suami masih tidur ya, jangan keras-keras, saudari ya. Nanti suamimu terbangun ya, istrimu terbangun ya. Kita bisa melatih roh kita tidak dengan suara yang keras. Kita bisa di dalam roh kita. Kita selalu memikirkan melatih roh itu suaranya harus kenceng ya, suaranya harus keras ya. Tidak, saudari ya. Tidak selalu suara yang keras ya. Tetapi di kesempatan, kalau ada kesempatan kita perlu dengan suara yang keras, saudari ya. Tetapi kita melihat situasi, saudari ya. Saudari, menyeru nama Tuhan ini adalah membuat kita diselamatkan. Saudari, ini adalah pernafasan rohani kita. Kita berseru nama Tuhan adalah bukan hanya pagi hari. Kalau nafas, saudari, coba kita stop, kita bernafas. Tidak bisa 1 menit, 2 menit. Mungkin 1 menit, 2 menit masih bisa hidup, saudari ya. Kita stop nafas kita 10 menit, 20 menit, wah, hipoksia kita, saudari ya. Kita kekurangan nafas. Saya baru sadar, saudari ya, ternyata berdoa tidak putus-putusnya, unceasingly pray, saudari, ternyata adalah menyeru nama Tuhan. Berdoa tak putus-putusnya adalah menyeru nama Tuhan. Kita perlu melatih menyeru nama Tuhan setiap hari, setiap waktu, saudari. Saya percaya, saudari, pasti menyeru nama Tuhan pada pagi hari. Tetapi pada waktu siang, sore, malam, apakah menyeru nama Tuhan? Di mobil, di dapur, apakah menyeru nama Tuhan? Saudari, mari kita melakukan pernafasan rohani ini. Dikatakan ribuan kali namamu disebut tiap hari. Tapi kita hitung-hitung nggak ada ribuan, saudari ya. Mungkin cuma puluhan ya. Bahkan mungkin nggak ada puluhan, saudari ya. Mohon maaf, saudari ya. Kita mungkin bisa dihitung dengan jari, saudari ya. Saudari, kita perlu melatih roh kita. Karena setiap pagi kita pasti sudah di-refresh, sudah dibangunkan. Tetapi sudah ngurusi anak, sudah ngurusi pekerjaan, kita sudah berkontak ini dan itu, kita kembali usang, saudari ya. Tetapi pada waktu kita usang, kita kembali apa? Segarkan roh kita kembali. Dengan menyeru nama Tuhan. Saya juga berlatih hal ini, saudari. Di mobil sendirian, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Oh Tuhan Yesus. Berkidung pun juga boleh, saudari, di mobil, saudari ya, di sepeda motor ya. Oh saudari, menyeru nama Tuhan diselamatkan dari tekanan, kesesakan, masalah, penderitaan. Saudari, kita harus menyeru dengan hati yang murni, dengan bibir yang murni. Kita perlu membuka mulut kita lebar-lebar untuk menyeru nama Tuhan. Kita juga bisa menyeru nama Tuhan secara korporat. Kita perlu menyeru namanya setiap hari. Membangun satu kehidupannya menyeru nama Tuhan adalah perkara yang paling memuliakan Tuhan.
Wah, luar biasa saudara. Hanya menyeru nama Tuhan, ini adalah perkara yang paling memuliakan Tuhan. Dan juga dikatakan adalah pujian yang paling puncak adalah seruan kita kepada Tuhan. Wah, luar biasa saudari. Mari kita terus menyeru. Terus menyeru saudari. Karena ini adalah pernafasan kita. Saudari, melatih roh adalah juga doa baca firman Allah. Di sini dikatakan tadi berteriak minta tolong pada waktu bangun. Juga dikatakan berharap pada firman-Mu. Di sini juga dikatakan untuk merenungkan janji-Mu. Saudari, orang-orang perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka merenungkan janji-janji Tuhan, titah-titah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi saudari, kita yang ada di pemulihan Tuhan, kita memiliki jalan yang terbaik untuk membaca firman Allah, yaitu dengan mendoa bacakan firman Tuhan. Ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang, tokoh-tokoh rohani, tetapi mereka mungkin tidak memiliki istilah doa baca. Tetapi istilah doa baca adalah melalui saudara kita Winnesley, saudari. Ternyata pada waktu kita melihat Efesus pasal 6 ayat 17 sampai 18, di sana katakan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terjemahan aslinya, saudari, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, di mana roh yaitu firman Allah. Jadi artinya roh itu adalah firman Allah. Saya juga kembali mendoa bacakan lagi ya, firman Tuhan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Wah, saya melihat hal ini luar biasa saudari. Karena apa? Firman Tuhan itu, Alkitab itu mungkin bukan hitam di atas putih itu adalah Allah, bukan saudari. Tetapi Alkitab ini adalah mengandung Allah. Tatkala saudari, kita dengan jalan yang tepat, menerima firman Allah dengan cara doa baca, maka kita menerima Allah itu sendiri. Wah, saya melihat Tuhan sungguh luar biasa, saudari. Sungguh luar biasa Tuhan. Doa baca ini ada the best way, saudari ya. Kalau saudara Winnesley sudah memberikan jalan yang terbaik untuk kita laksanakan, kenapa kalau kita nggak jalankan, saudari? Kita perlu mendoa bacakan firman Allah. Saudari, doa baca tidak perlu ngotot memakai pikiran kita untuk memahami, saudari. Kita dengan sederhana saja. Kita perlu mengulang-ulang, membaca tekan, saudari ya. Kemudian menjadi doa kita. Maka roh kita akan disegarkan. Saudari, di Yeremia dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Saudari, ada doa baca secara pribadi dan secara korporat. Secara pribadi kita perlu lapar akan firman Tuhan. Kita perlu berharap kepada firman Allah. Kita perlu berdoa dengan roh, menjamah roh dengan menjamah firman dengan roh kita. Saudari, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan realitas. Kita harus memakai roh kita untuk menjamah firman Tuhan. Tatkala kita hanya membaca, kita hanya masuk dalam mentalitas kita. Kita mungkin memahami, tetapi kita tidak memberikan manfaat untuk roh kita. Tetapi kalau kita menggunakan roh kita bisa menyentuh roh itu, saudari. Saudari, tidak bersandar pikiran kita menurut roh itu. Setiap pagi, setiap malam kita perlu makan, minum, dan menikmati. Saudara Winnesley mengatakan kita perlu menikmati firman Tuhan pagi 10 menit, siang 10 menit, malam 10 menit. Artinya doa baca tidak hanya pagi hari, siang kita juga boleh doa baca, malam kita boleh doa baca. Saya tahu banyak saudari yang punya ya, munajat malam. Pada waktu sudah mau ngantuk, tetapi dibangunkan lagi ya, dibangunkan segar kembali ya, karena firman Tuhan, saudari. Rohnya dibangkitkan lagi, saudari ya. Karena itu, kalau doa baca korporat, kita harus belajar, saudari, harus cepat, karena 3 orang, 4 orang. Kalau 1 orang doa bacanya panjang, yang lain gak kebagian, saudari ya. Rohnya melorot, saudari ya. Kita harus cepat menyambung, saudari. Kemudian harus pendek-pendek. Kemudian harus sejati dan harus segar, saudari. Saudari, penyegaran pagi pribadi, kita perlu secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita jangan membawa orang, perkara, atau barang apapun. Jika Anda tidak menghampiri Tuhan secara langsung dan pribadi, hubungan Anda dengan Tuhan tidak praktis.
dan tidak intim, saudari. Banyak saudari yang menyenangi atau korporat, saudari ya, tetapi tidak memiliki, mohon maaf, tidak memiliki penyegaran pribadi, saudari. Munajat malam bersama, penyegaran pagi korporat itu memang luar biasa, memang nikmat. Firman-Nya, terangnya itu luar biasa. Tetapi penyegaran pagi pribadi itu adalah satu hal yang intim dengan Tuhan. Itu tidak bisa digantikan, saudari. Karena itu korporat penting, tetapi pribadi juga penting, saudari. Kita perlu memiliki pribadi, kita juga perlu memiliki korporat, saudari. Saudari, penyegaran pagi korporat juga selain kita dengan mitra rohani kita bisa memakai kesempatan, memakai waktu 10 menit untuk menelpon orang yang kita rawat. Hanya 10 menit kita bisa menyegarkan roh mereka. Kalau satu hari kita mengontak 3 orang yang baru, setiap orang 10 menit, maka selama 3 bulan kita sudah mengontak orang itu 80 kali. Dan orang itu akan bisa dipakai untuk kepentingan Tuhan. Amin. Saudari, hasil hayat yang diperbarui adalah di dalam kehidupan kesegaran dan kebaruan ini, kita akan dengan spontan merawat orang lain. Saudari, kalau setiap pagi kita dibangunkan, dibangkitkan, setiap malam secara korporat kita dibangunkan oleh Tuhan. Wah, roh kita ini nggak tahan, saudari ya. Pasti meluap, saudari ya. Kalau meluap bagaimana, saudari? Wah, setiap minggu, ayo kita jenguk. Kapan? Siapa yang kita injili? Siapa yang kita jenguk, saudari? Pasti saudari merasa demikian, bukan? Kalau kita sudah disegarkan ya, di sini rasanya sudah meluap. Ingin kita merawat orang lain, ingin kita memberitakan Injil orang lain. Dan ini kita lakukan secara spontan, tidak perlu disuruh-suruh, saudari. Ayo menginjil, ini gereja ada target sasaran Injil berapa-berapa. Tidak perlu, saudari. Kita spontan, kita bisa ada beban untuk menginjil dan kita ada beban untuk merawat orang lain. Amin. Saudari, kebangunan penyegaran pagi membuat kita ditransformasi, membuat kita diubah, saudari. Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah, ditransformasi menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory, saudari. Penyegaran pagi hari ini kita disegarkan. Kita ditransformasi dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi, saudari. Sampai Tuhan datang, kita akan dimuliakan sepenuhnya, saudari. Saudari, penyegaran ini akan membuat kita diubah, saudari. Amin. Kita menjadi orang yang menang tiap hari dan segar tiap fajar. Amin. Saudari, kehidupan penyegaran pagi membuat kita mempersembahkan segala sesuatu kita. Kita bersekutu dengan Tuhan, berjalan bersamanya, tinggal di dalam Dia, dan dengan demikian menjadi satu roh dengannya dan memberhidupkan Dia. Inilah kehidupan yang menang. Dengan ini kita akan mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Seluruh diri kita akan bagi Tuhan. Waktu, tenaga, keluarga, dan bisnis kita semua bagi Tuhan. Kita semua harus mempersembahkan diri kita dengan tidak mempedulikan apapun. Tidak menyerah sampai kita mencapai sasaran. Amin. Demikian berita pertama, saudari. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Baik, saudari, kita tidak hanya mendengar ya, tapi kita juga perlu mempraktekannya. Karena ini pelatihan, jadi kita mengharapkan bukan hanya kita tahu, kita paham, tetapi yang lebih penting adalah setelah kita mendengar, kita tahu, kita paham, kita harus segera mulai mempraktekannya. Walaupun mungkin kita sudah mengenal, saudari, misalkan, ini misalnya makanan ini baik, makanan ini bergizi. Tapi kalau kita tidak makan, apakah kita dapat manfaatnya? Ya, kita juga sering lihat kalau pagi itu di TV mungkin ada senam pagi Indonesia atau senam pagi apa ya. Tapi kita nonton aja, apakah tubuh kita bisa sehat? Tidak bisa ya. Karena ini pelatihan. Yang penting adalah kita perlu mempraktekkan. Amen. Kita mengharapkan di
satu bulan demi satu bulan latihan kita makin meningkat. Nah, untuk bulan kedua ini kita sudah mendengar pentingnya penyegaran pagi, ya, visi mengenai penyegaran pagi. Nah, hari ini kita dibukakan bagaimana penyegaran pagi, menyeru nama Tuhan, doa baca firman Tuhan. Nah, kita lakukan saja dari sederhana, ya. Jadi saudara kita mengatakan 2-3 menit, ya. Nah, mulai besok pagi kita praktekkan 2-3 menit seru nama Tuhan. Ya, 2-3 doa baca berapa? Ya, kalau di total 7 menit lah, ya. Seru nama Tuhan 2 menit, 5 menit doa bacakan firman Tuhan. Nah, kita bisa tuangkan mungkin waktu nggak usah 5 menit, ya, 1 menit kita seru nama Tuhan. Mungkin saudara-saudari bingung, ya, kok lama sekali seru nama Tuhan 1 menit, ya. Seru nama Tuhan 3 kali, atau di sidang anak-anak biasanya 5 kali, ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Itu tidak ada keintiman, saudari, ya. Kita perlu tadi dikatakan meleluasakan roh. Dengan roh kita menyeru nama Tuhan. Saudari, saya rasa kalau kita benar mempraktekkan ini, roh kita terjamah, roh kita menjamah Tuhan. Dari 5-10 menit itu belum apa-apa, ya. Semakin lama kita seru nama Tuhan, semakin kita akan mengecap kemanisan Tuhan. Nah, demikian juga doa baca, saudari, ya. Doa baca bukan cuma baca diulang 2 kali selesai, ya. Tapi doa baca ini adalah mengunyah. Doa baca adalah menikmati, ya, satu kata demi satu kata, ya, sampai kedalaman dari firman Tuhan itu. Baru kita bisa mengecap ayat di dalam firman. Ya. Intinya 2 hal ini kita perlu praktekkan, saudari, ya. Kita lihat, kita buktikan setelah 1 bulan, kita lihat ada hasilnya tidak, ya. Saya yakin kalau kita praktekkan ini dengan tekun, saudari, akan ada pembaruan di dalamnya, akan ada kebangunan, ya. Bukan hanya kita secara pribadi, kerohanian kita, tetapi hidup gereja kita juga akan terpengaruh. Coba kita luangkan waktu, ya, 1 menit di tempat masing-masing. Lebih baik berdiri, ya, saudari. Kita juga perlu roh, jiwa, dan tubuh kita dilatih semua, ya. 1 menit seru nama Tuhan, ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan Baik, saudari, silakan duduk kembali.
Tentu di Roma dikatakan Tuhan itu kaya bagi setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Nah, saudari, kalau kita menyeru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus ya. Demikian saja kita mungkin tidak kita mungkin bingung ya, di mana kayanya ya. Nah, ini berkaitan dengan pengenalan kita akan Tuhan ya, pengenalan kita akan nama Tuhan. Nah, ini di awal-awal ya mungkin kita hanya seperti anak-anak itu belajarnya panggil papa, mama begitu ya. Tapi kita belum terlalu mengapresiasi. Tapi dengan kita baca firman Tuhan, kita mengenal kebenaran, kekayaan nama Tuhan ini akan makin lama makin tinggi, panjang, lebar, tinggi dan dalam, saudari. Ya, waktu saya bersidang pernah di dalam mengikuti sidang dengan saudara Witness Lee ya. Saudari, tidak usah panjang-panjang. Dia pertama kali dalam sidang, misalnya di pembukaan dia berdoa ya. Dia mengatakan Lord gitu aja ya, Tuhan, begitu aja kita sudah merasakan tersuplai ya. Dia benar-benar orang yang mengerti, mengenal Tuhannya ini. Jadi ketika dia menyeru, baru mengatakan Tuhan, begitu saja kita sudah merasakan ada sesuatu yang roh kita ini beresonan, saudari ya. Roh kita ikut bergetar ya, saudari. Nah, tentu kita belum sampai tahap itu, kita masih belajar ya. Nah, kita boleh setelah kita menyeru nama Tuhan, kita tambahkan ya apresiasi terhadap nama Tuhan. Ya, misalnya Diko adalah Tuhan ya. Oh, Tuhan Yesus, Diko adalah Yesus, Diko adalah juru selamatku. Nah, makin lama perbendaraan apresiasi kita terhadap Tuhan makin kaya. Ya, tetapi kita jangan pikirkan ini saya mau apresiasi apa dulu ya. Yang penting adalah kita pagi hari kita praktekkan seru nama Tuhan dengan roh kita. Selanjutnya kita praktekkan sedikit doa baca ya. Kita buka saudari ayat yang tadi 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Bagian B saja ya. Namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari ya. Nah, kita praktekkan, kita doa bacakan ayat ini. Doa baca ini saudari tentu setelah kita seru nama Tuhan, kita baca ya paling tidak sekali, pelan-pelan saja saudari, jangan buru-buru ya. Saya kasih contoh ya. Namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Nah, setelah kita tahu konteksnya ayat ini, mulai kita doa bacakan satu kata. Kita nggak usah pikir nanti berita ini apa ya, saya harus bagi nikmat apa ya, saudari. Pentingkan dulu nikmati ayat ini ya, doa bacakan ya. Ngerti nggak ngerti itu nomor 2. Tapi yang penting itu kita doa baca ini, baca ulang, baca tekan, ya nanti baca hidup, doa baca dengan roh kita ya. Saya kasih contoh ya. Namun manusia batinia kami. Nah, kalau ada kami, kamu itu boleh diganti dengan kita ya. Namun manusia batiniaku. Namun manusia batiniaku diperbarui. Oh, diperbarui. Tuhan, aku mau manusia batini aku diperbarui dari sehari ke sehari, Nah, kita praktekkan ya masing-masing boleh tetap duduk 1 menit ya. Bagian ini saja saudari. Amen.
Amen. Baik, saudari. Jadi sasaran doa baca kita, sasaran doa baca kita ini setelah kita baca berulang, ditekankan ya kata demi kata, lalu baca dengan hidup ya, dengan lincah, dengan energize ya, dengan roh kita, lalu roh kita dihidupkan. Sasaran berikutnya adalah kita mentransfer ya, jadi dari ayat ini, dari pembacaan ini menjadi doa kita ya. Setiap ayat harus kita bisa jadikan itu doa kita. Nah, kita bisa terutama jangan pikirkan orang lain dulu ya. Kita mikir, wah ini benar ini ya. Saudara Eli perlu dibangunkan ini ya. Jangan pikirkan ke orang lain, tapi biarlah firman itu diaplikasikan untuk diri kita ya. Nah, setelah kita mengaplikasikan doa berdasar firman untuk diri kita, mungkin kita mempersembahkan diri. Mungkin kita mengaku dosa ya. Nah, demikian firman ini menjadi firman yang hidup ya, pembacaan kita menjadi doa baca. Baik, selanjutnya dilanjutkan saudara kita ya, sesi yang berikutnya. Amen. Saudara kita berkenan sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, betapa kami sungguh sangat mengasihi-Mu. Biarlah kiranya yang ada di dalam isi hati kami adalah apa yang persis ada di dalam isi hati-Mu. Apa yang Tuhan dambakan dan rindukan, Tuhan, itulah yang menjadi kedambaan dan kerinduan kami. Bangkitkanlah kami Tuhan, bangunkanlah kami Tuhan, dimulai dari waktu pagi kami, hingga Tuhan bisa mendatangkan kebangunan yang terakhir, kebangunan yang terbesar, kebangunan yang membawa Tuhan datang kembali. Tuhan, sekali lagi mohon berkat-Mu di sesi ini. Tuhan, lepaskanlah perkataan-Mu, urapi kami ya Tuhan, hembuskanlah nafas hidup-Mu, perkataan yang bisa membuat kami bersama-sama bangkit, perkataan yang bisa membuat kami bersama-sama dibawa keluar dari segala kelemahan kami. Bangkitkan atmosfer penggembalaan yang kuat. Oh Tuhan, untuk itulah kami ada di sini, mempersembahkan diri kami lagi, roh, jiwa, tubuh, tenaga, waktu, dan hati kami. Tuhan, demi kebangunan ini, demi hasrat hati-Mu, mulia bagi Tuhan. Saya mohon boleh diperkenan untuk melanjutkan persekutuan kita di sore hari ini. Dan saudari kita di bagian ini akan bersama-sama membahas sebuah judul beban, yaitu membangun kebiasaan mengontak orang. Saudari, apakah boleh kita bersama-sama memproklamirkan judul ini dengan roh yang lantang? Bangun kebiasaan mengontak orang. Sekali lagi saudari, membangun kebiasaan mengontak orang. Haleluya. Saudari, secara sederhana saudari, dari judul ini kita bisa menangkap sebuah arah beban, bahwa ternyata saudari, yang namanya mengontak orang itu haruslah berhasil menjadi kebiasaan kita. Bahwa yang namanya mengontak dan menggembalakan orang, saudari, haruslah menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudari, kita sungguh sangat berharap
bahwa melalui pelatihan ini di sepanjang tahun, di setiap sesi, Tuhan sungguh benar-benar berhasil membawa kita dibangunkan, membawa kita bersama-sama dibangkitkan. Saudari, dan kita bisa di sesi ini juga mendapatkan perkataan dan terang Tuhan, sehingga kita berhasil mencapai judul beban ini, bahwa menggembalakan benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudari, mohon diizinkan untuk itu saya boleh di bagian awal ini membagikan nikmat terlebih dahulu, apa yang pernah saya dapatkan di dalam sebuah pemberitaan. Bagian pemberitaan ini menimbulkan satu kesan yang begitu sangat dalam bagi saya pribadi, menjadi satu bantuan, sehingga saya terus sangat mempengaruhi saya dan saya ingin belajar untuk bangkit menggembalakan. Saudari, bagian pemberitaan ini tadi sudah muncul di bagian awal yang dipresentasikan oleh Saudara Suyung. Di salah satu sidang video, saudari, Saudara Ron menyampaikan bagian pemberitaan ini. Tentu ini berdasar dari tulisan dari Saudara Lee. Saudara kita mengatakan bahwa sebelum Tuhan datang kembali untuk membawa masuk kebangunan yang terakhir, saudari, setidaknya harus ada 3 fenomena yang terjadi terlebih dahulu. Fenomena yang pertama adalah bahwa Allah telah melepaskan puncak tertinggi wahyu ilahinya kepada sekelompok orang di atas muka bumi ini. Saudari, di bagian ini saya kira kita semua sepakat bahwa dengan segala kerendahan hati, hari ini kita di dalam pemulihan Tuhan adalah orang-orang yang sungguh mendapatkan kemurahan dan belas kasih Tuhan. Kita bisa melihat apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Bahwa Dia ingin mendapatkan sekelompok orang, saudari, manusia 3 bagiannya, mengalami penyaluran ilahinya. Dia ingin menyalurkan dirinya sendiri ke dalam manusia 3 bagian dari kaum beriman, umat pilihan, umat tebusannya. Sehingga ketika sekelompok orang ini memastikan penyaluran ilahi itu terjadi di atas dirinya, maka sekelompok orang ini akan dibawa menjadi sama dengan Allah dalam hayat dan sifat dan fungsi dan ekspresi, tetapi bukan di dalam kealahan. Saudari, saya kira kita sepakat bahwa fenomena ini sudah terjadi. Lalu saudari, sama seperti dikatakan bahwa definisi dari kebangunan itu adalah selalu ada Allah yang melepaskan wahyu, tetapi juga ada sekelompok orang melihat wahyu itu. Mereka dengan sungguh-sungguh berlatih untuk mengeksekusi wahyu itu. Mereka menerapkan wahyu itu, sehingga mereka setiap hari, setiap saat. Karena itu persekutuan saudara kita di depan menjadi begitu sangat penting, saudari. Karena ini memastikan pekerjaan penyaluran ilahi terjadi kepada kita setiap hari, setiap saat. Sehingga semakin Allah benar-benar berhasil mendapatkan sekelompok manusia yang dibawa menempuh kehidupan manusia Allah. Menjadi sama dengan Allah dalam hayat dan sifat dan fungsi dan ekspresi. Saudari, satu hal lagi yang menjadi begitu sangat menarik adalah ketika saudara kita melepaskan pemberitaan, menyampaikan fenomena yang ketiga. Demi datangnya kebangunan yang terakhir itu, saudari, akan muncul, akan bangkit banyak anggota tubuh bangkit menggembalakan. Saudari, perkataan ini begitu sangat mempengaruhi saya. Saya terus mengingat perkataan ini, dan ini saya kira menjawab banyak pertanyaan saudari juga di tengah-tengah kita. Kalau kita itu besok benar-benar mencapai yang namanya tubuh Kristus itu terbangun, saudari, kira-kira gejala apa atau tanda apa yang terlihat di dalam kehidupan gereja atau di tengah-tengah kita? Dan saudari, jawabannya adalah banyak saudara-saudari bangkit menggembalakan. Saudari, di saat waktu itu tiba, oh, ada di mana saudari kita? Apakah kita ada di dalam sekelompok orang itu yang benar-benar memperhidupkan kehidupan manusia Allah dan bangkit menggembalakan? Saudari, moga Tuhan sungguh merahmati dan membelas kasihani kita. Hari ini, saudari, kita memiliki satu kesempatan yang mustika. Saudari, sekian ratus orang di dalam ruangan ini, kita akan bersama-sama berlatih untuk menerus menerima penyaluran ilahinya,
agar kita menjadi sama dengan Allah dalam hayat dan sifat, agar kita dibangkitkan, agar kita dibangunkan, dan agar kita juga bangkit menggembalakan. Saudari, mohon diizinkan saudari bahwa di bagian awal ini seringkali kita itu mendengarkan dorongan himbauan atau amanat untuk menggembalakan. Kita masih bisa muncul di dalam perasaan batin atau pikiran kita, merasa bahwa ini seperti sesuatu yang kita boleh lakukan, tapi juga boleh tidak kita lakukan. Seperti masih opsional begitu saudari. Tapi saudari, moga sore ini kita bisa diubah konsep kita. Saudari, menggembalakan itu mutlak harus ada dalam kehidupan kita. Menggembalakan, mengontak orang itu harus jadi bagian dari kehidupan kita. Kalau kita bersama-sama melakukan ini, saudari, ini bukanlah untuk pekerjaan kita masing-masing, ini bukanlah untuk aktivitas kita sendiri-sendiri, tetapi kita bersama-sama akan membangun sebuah atmosfer kebangunan yang membuat Tuhan bisa datang kembali untuk kedua kalinya. Satu kali, saudari, saya merasa satu jangka waktu tidak begitu jelas gitu ya. Kenapa di Yohanes pasal 15 ayat 16 Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Mulai kata aku telah dan seterusnya tidak ada masalah gitu saudara. Tetapi kadang-kadang saya merenungkan kenapa ya kok harus muncul kalimat pertama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudari, apakah kita bisa menjamah perkara ini? Saudari, sampai satu waktu saudari, bukankah ini sederhana tersirat di sana? Yaitu bahwa kita itu seharusnya tidak punya pilihan. Bahwa kita itu tidak bisa memilih. Saudari, mohon maaf kalau boleh saya bahasakan ulang dalam bahasa yang lugas gitu ya saudari. Bukankah ayat ini seolah-olah berkata kepada kita, bukan kamu ya yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Aku ini telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saya merasa saya selama ini salah nada begitu saudari kalau baca ayat ini. Ayat ini adalah ayat dorongan atau ayat himbauan untuk kita pergi yang paling tegas, saudara. Jadi saudara, kita tidak punya hak untuk memilih. Kita tidak punya posisi untuk memilih. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Jadi saudara, moga di bagian awal ini kita pertama-tama perlu diubah konsep kita terlebih dahulu. Perlu dijauhkan daripada kita segala pemikiran, perasaan bahwa ini aku boleh lakukan, ini aku boleh tidak lakukan. Tidak saudari, kita harus menjadi orang yang mengontak orang, menggembalakan orang. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Saudari, 3 minggu lalu setelah kita kelas besar pertama di sini, kami di Malang dengan saudari Malang Raya juga banyak di dalam ruangan ini. Kami juga menempuh satu sidang seperti penggembalaan, yaitu persekutuan dengan beban penggembalaan. Kita mempelajari sebuah buku yang saya kira ini sangat luar biasa, gitu saudari, berjudul Normal Way for Fruit Bearing and Shepherding of for the Building Up of the Church. Artinya apa saudari? Jalan normal untuk menghasilkan buah dan penggembalaan untuk terbangunnya gereja. Secara sederhana, saudara, gereja itu mau terbangun, harus ada sekelompok orang yang bangkit menempuh jalan normal untuk menghasilkan buah dan menggembalakan. Bahkan Surali mengatakan ketika kita dapatkan sekelompok orang ini, maka gereja itu menjadi gereja yang indah, gereja yang kuat, gereja yang terbangun. Jadi gereja yang sungguh-sungguh terbangun, saudari, tidak bisa dilepaskan dari bangkitnya sekelompok orang untuk pergi mengontak dan menggembalakan orang. Ada satu frase yang saya rasa saya kepengin share begitu dengan saudari sore hari ini. Saudari Surali mengatakan sedemikian. Kira-kira kehidupan saudari itu apakah tepat? Apakah kehidupan gereja kita itu sudah tepat atau normal?
Saudari, itu sangat ditentukan apakah kita melalui 3 jenis ujian. Ujian yang pertama adalah apakah kita benar-benar masuk ke dalam kehidupan gereja. Saya nangkap ini seperti kayak berapa minggu lalu kita dengar seorang saudari bersaksi, dengar kita seru nama Tuhan itu saudari ya, kita kan suka cita gitu ya. Tapi ada orang tuh merasa geli gitu. Ya sampai bahasa tubuh seperti itu. Aduh aku geli gitu. Dengar orang seru nama Tuhan. Tapi saudari sampai satu jangka waktu ya, dia bersaksi, saya tidak bisa tidak menyeru nama Tuhan. Dia dianiaya, dimusuhi keluarga, ditinggal oleh suami, dibawa ke polsek dan lain sebagainya. Dia akhirnya melalui ujian yang pertama. Jadi kalau kita dalam penghidupan gereja banyak benturan, mudah tersandung, artinya kita belum melalui ujian yang pertama. Kadang-kadang saudari dalam penghidupan gereja ada orang hobi tersandung. Jadi kita sampai bingung gitu. Setelah tersandung, pulih, tersandung lagi. Pulih lagi, tersandung lagi. Bukan tersanjung saudari ya, tapi tersandung. Saudari, kita mau kehidupan gereja kita normal dan tepat, harus benar-benar masuk ke dalam kehidupan gereja. Ujian yang kedua, saudari, apakah setelah kita masuk ke dalam kehidupan gereja, kita berhasil menghasilkan buah? Ini saya nangkap kalau kita sudah tidak menghasilkan buah dan terlalu lama tidak menghasilkan buah, maka saudari, kehidupan gereja kita tidaklah normal, tidaklah tepat. Kita sudah masuk ujian pertama, masuk ke dalam kehidupan gereja, kita menghasilkan buah. Ujian yang ketiga juga menarik, saudari. Pertanyaannya, apakah kita sedang menggembalakan orang? Saudari, kalau kita tidak menggembalakan orang, itu juga pertanda kehidupan gereja kita belum normal. Amin, saudari. Soalnya saya khawatir agak lebih sepi aminnya. Amin, saudari. Kita mau kehidupan gereja kita normal. Kita benar-benar mengasihi dan berada dalam kehidupan gereja. Kita mau pergi menghasilkan buah. Kita mau menggembalakan orang. Saudari, moga kehidupan gereja kita sungguh-sungguh memenuhi standar normal. Kita jangan jadi orang, saudari ya, terlalu lama tinggal di dalam ketidaknormalan, sehingga melihat yang tidak normal itu biasa. Itu yang normal. Jadi saudari, apakah kita pernah mengalami begitu? Terlalu lama tinggal dalam ketidaknormalan, sehingga melihat yang tidak normal itu normal. Saudari, sungguh mohon belas kasih Tuhan di atas diri kita. Saudari, ujian kenormalan kehidupan gereja, apakah kehidupan gereja kita tepat atau tidak, kita harus menghasilkan buah dan menggembalakan orang. Saudari, saya pernah sangat terjamah, tapi diawali dengan cukup samar gitu ya. Kenapa? Kok Tuhan itu mau bicara penggembalaan dengan Petrus? Dia itu harus cara tanyanya seperti itu gitu, saudara. Dengan Petrus, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Diulang 3 kali lagi, saudara. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia tanya lagi, Yesus. Saya merasa satu jangka waktu cukup panjang, saudara ya. Saya begitu samar. Kenapa Tuhan itu cara tanyanya seperti itu, lalu diulang 3 kali lagi? Mau bicara tentang penggembalaan. Sampai ya saya sedikit mencicipi gitu, saudari ya. 1 kali nggak sengaja gitu, saudari. Saya cara tanya kayak gitu sama anak saya. Jadi saya itu concern banget sama dia tentang tidur siang. Jadi karena dia kalau tidak tidur siang pernah, saudari, 1-2 hari lalu sakit panjang. Lalu kalau nggak tidur siang, banyak waktunya bisa beresiko ditarik oleh gadget atau YouTube. Jadi saya ajak dia bicara hati ke hati, lalu nggak sengaja spontan keluar. Saya nggak tanya, hai Esra anak Yongbe gitu ya, enggak. Saya tanya, ini ada anak saya di ruangan. Esra apa sayang papa? Lalu dia menjawab, ya Pak, Esra sayang papa. Nah, saya ulang 2 kali, enggak 3 kali kayak Tuhan Yesus. Esra kalau sayang papa mau enggak Esra tidur siang setiap hari? Dia jawab, iya Pak, mau Pak. Saya ulang 2 kali.
Esra sungguhan ya, benar ya, sayang papa. Iya Pak, Esra sayang papa. Esra mau ya tidur siang siapa. Setelah komunikasi itu sesuai, cukup lumayan signifikan, ya otomatis ya. Saya lihat dia melakukan itu saudara. Hati saya begitu sangat tersentuh. Saya merasa saya belajar mencicipi sedikit lah saudara, sedikit paham lah. Saudari, pertanyaan kuncinya itu kan begini. Orang dengan suasana hati seberat apa sehingga dia harus cara tanyanya seperti Tuhan Yesus kepada Petrus. Jadi saudari, kita berkeyakinan bahwa penggembalaan itu adalah sesuatu yang sangat berat ada di dalam isi hati Tuhan. Jika kita hari ini mau menempuh ini, saudara, kita mau melakukan ini, saudara, percayalah, ini sangat menyentuh hati Tuhan. Saudara, ini sangat menjamah isi hati Tuhan. Saya merasa dari komunikasi atau dialog Petrus dan Tuhan Yesus ini, saudara, saya belajar satu hal. Apa sih mengasihi Tuhan itu? Mengasihi Tuhan itu adalah peduli secara mendalam akan isi hati Tuhan. Dan di dalam isi hati Tuhan adalah gembalakanlah domba-dombaku. Saudari, apakah kita mengasihi Tuhan? Mari kita proklamirkan, jawab kayak Petrus ya saudari. Hai saudari, apakah kita mengasihi Tuhan? Kita jawab, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mau menggembalakan domba-dombaku. Sekali lagi ya saudari. Hai saudari, apakah kita mengasihi Tuhan? Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mau menggembalakan domba-dombamu. Saudari, adakah, saya menyukai pertanyaan ini saudari. Kira-kira ada enggak di dalam perasaan batin kita yang bisa merasakan lebih manis daripada kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi? Saudari, kita baru paham kenapa Tuhan mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada satu jenis makanan saudari, tersembunyi dan rahasia bagi kita, yaitu melakukan kehendak Dia, sesuatu yang ada di dalam isi hatinya. Kalau kita menempuh itu saudari, saya yakin seluruh di ruangan ini pernah mengecap dan sering mengecap perasaan itu. Perasaan ini sungguh manis. Saudari, menggembalakan itu sungguh ada di dalam isi hati Tuhan. Karena itu saudari, kita perlu bersama-sama bangkit menggembalakan. Saudari, ada satu faktor lagi saudari, saya begitu sangat luar biasa terkesan dan terbantu begitu ya dengan ayat ini. Satu kali saudari, sering kali saudari, kalau kita mendengarkan ayat Matius pasal 28 ayat 19, di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya sungguh sangat sukacita tadi kita ada praktek bersama berlatih berdoa baca, saudari. Doa baca itu sungguh sangat mustika. Satu kali saya mendoa bacakan ayat ini ya, masih di satu frase kata depan itu saudari. Karena itu, oh Tuhan, karena itu. Tuhan terima kasih bahwa karena itu. Saudari, saya langsung terhenti. Loh, iya karena apa ya? Saudari, karena ada kata karena itu. Ayat ini memang benar, satu sepintas dia adalah sebuah perintah. Tetapi karena ada kata karena itu, maka tindakan untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka, itu adalah dikarenakan sebuah faktor alasan yang sangat kuat yang dirujuk oleh kata karena itu. Karena itu saudari, saya langsung segera buka ayat sebelumnya. Di ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Jadi saudari, apa luar biasanya ayat ini. Jadi ternyata kita itu pergi karena apa saudari? Karena kepada Tuhan telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Saudara, kita harus sangat menyadari ini. Bahwa karena ada kuasa yang sedemikian luar biasa dan ajaib yang telah diberikan kepada Tuhan. Karena itu kita harus pergi saudari. Saudari, sungguh ayat ini sangat luar biasa mustika. Terlebih kalau kita mau berangkat, kita mendoa bacakan ayat ini atau membawa ayat ini di dalam doa.
Saudari, saya kira kita akan berangkat penuh keberanian. Kita akan berangkat seperti kata Korusli bulan lalu. Muka kita ini akan tebal, gitu, saudari. Tak perlu tebal, gitu, saudari. Di muka ini kalau mau tebal, ada satu kalimat Saudara Ali. Shyness is from Satan. Waduh, luar biasa ya, saudara. Rasa malu itu ternyata dari Satan. Jadi kalau kita mau berangkat malu, saudara, kita harus tahu. Dan saudari, kita punya kuasa. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Luar biasa lagi di ayat 20 Tuhan mengatakan, dan ketahuilah bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Oh, saudari, ayat ini betapa sangat mantap untuk kita pergi keluar mengontak, menggembalakan orang. Jadi saudari, betapa kita itu sungguh sangat perlu sebuah kesadaran yang kuat. Saudari, bahwa kita pergi itu adalah karena Tuhan memiliki kuasa itu dan Dia memastikan kuasa itu akan menyertai kita. Saudari, izinkan saya sedikit bersaksi. Satu kali saya berkontak dengan seseorang, dia sudah percaya Tuhan, dia juga melayani Tuhan di kekristenan. Lalu kita beberapa kali bertemu, saya mengundang dia untuk ketemu di sebuah rumah makan. Berapa menit sebelum kita bertemu, dia kembali menelpon. Apa boleh ya saya ajak anak saya mau ikut. Lalu saya katakan, wah sangat boleh sekali, nggak ada masalah. Lalu kita bertemu. Tapi karena fokus saya sama orang ini, gitu ya saudara. Saya cuma ya say hello sama si anak ini, tidak terlalu berbicara. Jadi hampir sama sekali tidak berbicara. Jadi saya terus share karena dia banyak pertanyaan tentang firman, lalu kita terus membicarakan firman. Singkat kata, saudara, setelah pulang dari situ, si mamanya telepon ke saya, saudara. Si anak ini bisa pulang mengatakan, Ma, aku kok tadi seneng ya dengerin perkataan ngobrol tadi di rumah makan. Si mama ini kaget, belakangan saya baru tahu, saudara, karena anak ini sudah anti. Karena di dalam hatinya ada luka yang luar biasa besar, nggak mau gereja-gerejaan, nggak mau terima Tuhan. Saudara, saya terima perkataan itu. Saya minta nomor teleponnya, lalu kami rawat, lalu kita sempat home meetings, lalu dia minta dibaptis. Saudara, nggak ada plan. Saya pikir ini masih keserempet kuasa nih, saudara. Diajak ngomong aja enggak, saudara. Keserempet aja beroleh selamat. Apalagi nancep itu, saudara. Saudari, kita harus benar-benar sadar, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Belakangan kami merawat Injil satu keluarga gitu, saudara. Dapat sebuah kontakan mentah. Yang ngasih juga kita nggak tahu. Kami kira seorang saudari dari Karawaci atau mana. Tapi ternyata belakangan baru tahu dari Medan, cukup jauh. Kita cari, saya dengan mitra saya berangkat. Beberapa saat dia telepon saya, dan ya kita berangkat siang ini saja segera. Kita cari, cukup kesulitan, saudari. Kemudian ya sudah. Kita dalam posisi karena sudah cukup panjang mau menyerah gitu ya. Kita mau keluar dari kawasan itu tiba-tiba rumah ini seperti muncul di sebelah kita. Nomornya persis 122B gitu. Mitra saya dengan cepat melihat itu gitu. Lalu kita berhenti, kita ketemu seorang anak perempuan SMP kelas 9. Lalu dia mengatakan bahwa papanya sedang dilarikan ke rumah sakit. Kita dengar kabar dia sakit tapi nggak tahu sakit apa. Sempat ragu, saudari, kita pergi ke rumah sakit karena protokol kemarin baru dengar info kalau bukan keluarga dan lain sebagainya. Lalu pergilah kita ke rumah sakit. Jalan ke rumah sakit, entah bagaimana kita kelewatan rumah sakit itu. Akhirnya harus muter, parkir di kawasan belakang, hingga kita masuk, nah kita beranikan diri datang ke security. Ternyata security-nya terbuka. Jadi mau ngantar kita ke bagian komputer. Lalu petugas di sana juga membantu kita. Dibukakan data, dicarikan. Karena kita sangat nggak tahu, namanya lengkapnya juga nggak tahu. Kita cuma tahu pasien ini sakit ini. Ternyata kita dikatakan untuk pergi ke ICU. Nah, kita cari lagi ke ICU. Di ICU nggak ada. Tapi unik, yang membukakan pintu di ICU bisa, Pak, kok saya pernah dengar nama ini di HCU. Sepertinya di sana mungkin. Apa bisa dicoba? Kita pergi ke HCU, akhirnya kita ketemu security lagi, dan kita tidak boleh, saudari, untuk berjumpa dengan pasien ini.
Saudari, kita sekian jam di sana, kita masih berpikir siapa ya, kira-kira apa ada ya yang nunggu. Kita kontak lagi, akhirnya kita ketemu dengan istrinya ada di bagian lain di gedung itu. Lalu kita memperkenalkan diri, dia sempat mengatakan kami latar belakang dari kepercayaan lain. Lalu kita ngajak berdoa, tapi dia mau. Saudari, saya dan mitra saya berdoa di depan HCU. Setelah berdoa, Cici ini, dia menitikkan air mata, saudari. Saya mengatakan, langsung ada perasaan gitu ya, mohon maaf, sebenarnya saya perlu menyampaikan sesuatu lah, karena saya tidak begitu lama, saya juga sering di rumah sakit. Saya merawat ibu saya pas saat tinggi-tingginya COVID Delta. Jadi saya pagi, siang, malam berbulan-bulan di rumah sakit. Saya juga sering merasa waktu di rumah sakit sendiri, takut, tegang, bingung. Tapi ada satu hal, waktu itu yang jadi benar-benar kekuatan saya. Saya bisa bicara sama Tuhan. Saya bisa ngomong apapun sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku saat ini takut. Tuhan, aku saat ini bingung. Tuhan, aku saat ini tidak tahu harus berbuat apa. Saudari, lalu dia menitikkan air mata. Singkat kata, saudari, kami pulang. Sekitar beberapa hari kemudian kita terima kabar. Sudah pulang dari rumah sakit. Saudari, kita pakai waktu, rebut kesempatan untuk datang ke rumahnya. Dan di sana kita baru ketemu pasien ini. Nah, dia sakit kanker usus stadium 4. Sudah menyebar ke beberapa bagian di dalam tubuhnya, kurus dari 68 kilo menjadi 38, sangat kurus sekali. Dan saya melihat sangat menderita secara wajah, secara fisik gitu ya. Saya memakai kantong langsung dari ususnya, mohon maaf. Sampai satu titik, saudari, kita menguatkan, menyuplai, memberitakan firman. Saya mendekat ke Koko ini. Saya megang tangannya, saya merasa saya muncul perkataan, Tuhan itu adalah Tuhan dari semua orang. Dan kaya bagi semua orang berseru kepada namanya. Karena dia sempat menyebutkan latar belakang lain. Lalu saudari, dia mau seru nama Tuhan. Bukan hanya dia, pas itu ada mamanya dari Medan datang, ikut seru nama Tuhan. Lalu juga istrinya ikut seru nama Tuhan. Saudari, tidak lama setelah menyeru nama Tuhan itu, dia menatap saya, kita ngobrol, wajahnya tersenyum ke saya, saudari. Saya sangat tersentuh. Seumur hidup mungkin ini pengalaman pertama saya, saudari. Saya memberitakan Injil, memberitakan seru nama Tuhan, wajah orang dari menderita itu langsung jadi bisa tersenyum. Saudari. Dan saudari, sungguh sangat menyentuh. 2 hari lalu, saudara ini berpulang, saudari. Saat ini masih ada di gotong royong, besok akan dikremasi. Saudari, kuasa itu benar-benar ada. Saya coba persingkat ya, saudara. Pertama ya, kita sudah mau nyerah. Kuasa apa yang membuat tiba-tiba rumah itu muncul gitu. Kita tuh mau ke rumah sakit. Mitra saya ini saya anggap ahli lah mengemudi. Nyetir truk aja bisa, saudara. Ahli nih ya, rumah sakit besar. Tadi rumah kelihatan. Karena rumah sakit besar bisa kelewatan. Saudara, kita baru tahu bahwa ternyata di beberapa minggu kemudian kita ke rumah sakit. Kalau kita nggak kelewatan, saudara, kita kesulitan ketemu orang itu. Jadi kita karena kelewatan parkir di kawasan lain, masuk wilayah lain, lalu kita jadi bisa akses ke rumah sakit itu. Bisa ketemu. Dan saudari, saya cuma punya kesempatan 1 kali ketemu sama pasien ini. Dan dia sudah berpulang. Saudari, bukankah luar biasa kuasa itu? Mengatur segala sesuatu, sehingga kita bisa bertemu, sehingga dia bisa berseru pada nama Tuhan. Dan dia sudah berpulang hari ini. Oh saudari, kepada Tuhan telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Karena itu kita harus pergi, saudari. Kita harus pergi. Saudari, sungguh sangat mustika kita punya kesempatan pelatihan ini bersama-sama. Mari kita bayangkan, saudari, kalau seluruh orang di dalam ruangan ini, kita bersama-sama melihat ini. Kita bersama-sama bangkit untuk menggembalakan. Bukankah kebangunan itu akan semakin dekat waktunya? Kita berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan bisa mendatangkan kebangunan itu di tengah-tengah kita. Saya sangat sukacita 2 kali kelas besar ini berjumpa dengan banyak saudari. Saudari di dalam ruangan ini saya banyak kenal saudari. Sudah lewat 3 tahun pandemi, lalu dalam hitungan saya saudari ini sudah belasan tahun.
puluhan tahun setia melayani, sangat banyak menjadi teladan. Saya terus perlu belajar. Ini adalah awan yang mengelilingi saya, gitu ya. Saudari, kalau kita tanya semua saudari yang setia menggembalakan, melayani ini saudari ya, kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Jadi saudari, kita semua akan sepakat bahwa semuanya itu bermula dari terang atau visi. Saudari, kita mau ini barang jadi kebiasaan dan kehidupan kita, mengontak dan menggembalakan orang. Saudari, bukankah kita sungguh sangat perlu terang dan visi ini? Terang dan visi ini perlu kita tangkap, saudari. Satu kali saya membaca tulisan Saudara Watchman ini sungguh sangat luar biasa. Mengenai terang ini menjadi beban. Jadi saudari, terang ini tidak cukup hanya terang. Dia harus berhasil terbentuk di dalam diri kita sebagai sebuah beban. Apa itu beban? Dulu banyak saudari mengatakan beban itu saya nggak paham gitu saudari. Kamu apa ada beban? Kamu ada beban nggak ngontak ini? Menurut saya kata beban itu paling banyak dipakai di fitness center tempat nge-gym. Bebanmu berapa? Sama di pemulihan Tuhan. Kamu ada beban. Tapi jujur saya nggak ngerti. Sampai ketemu tulisan yang luar biasa ini. Jadi saudari, ada terang, ada visi. Kita harus tangkap pakai pikiran kita. Ketika terang ini ditangkap oleh visi, ditangkap oleh pikiran kita, dia membentuk sebuah perasaan yang berat di dalam batin kita. Kalau kita nggak kerjakan ini, kita nggak enak perasaan kita. Bahkan bisa seperti sakit, tidak selera makan, bermacam-macam. Saudari, kenapa kita harus bicarakan ini? Karena kalau kita pangkas ini, saudari, lalu kita dorong aja untuk mengontak, menggembalakan orang, saya pikir tidak akan awet gitu, saudari. Semua itu harus bermula dari terang atau visi. Kita harus tangkap visi ini, dan ini berhasil membentuk beban di dalam diri kita. Setelah terang dan beban ini, kita harus ngapain? Saudara, kita harus berlatih dengan konsisten. Konsisten itu artinya tidak boleh off, tidak boleh libur. Saudara, harus terus. Perkataan terang yang sangat membantu saya dalam hal ini adalah satu kali pembacaan Alkitab saya tiba di kitab Daniel, saudara. Saya baca footnote-nya. Daniel itu yang paling sangat dibenci oleh iblis. Itu adalah begitu setia, begitu konsisten berdoa. Sampai iblis itu berusaha memutus ini. Berusaha untuk menggagalkan. Dia menghasutkan buat peraturan 30 hari tidak boleh beribadah. Tapi saudara, footnote ini sangat menakjubkan. Daniel adalah orang yang tidak membiarkan apapun boleh menghentikan atau menggagalkan waktu doanya. Ini kalimat ini begitu sangat hidup, sangat luar biasa. Saudari, lebih lanjut lagi, saudari, ada satu perkataan. Hal ini sangat mempermalukan musuh dan sangat membuat Allah bangga. Waduh, saudari, sangat membuat Allah bangga. Jadi di seluruh Alkitab, di dalam pengalaman yang pernah saya baca, saudari, beserta footnote-nya, saya baru ketemu satu tempat ini, saudari. Orang jenis apa yang Allah lihat di dalam isi hatinya Allah punya perasaan bangga. Orang itu adalah orang yang konsisten. Saudari, orang yang tidak konsisten pasti mudah dikalahkan oleh musuh. Iblis sangat suka orang yang nggak konsisten. Allah nggak apa-apa lah, nggak ngontak sekali. Oh, nggak penyegaran pagi sekarang ya nggak apa-apa, besok masih banyak pagi. Nanti kalau habis urusan, saudari, orang yang tidak konsisten, ya sangat mudah dikalahkan. Tapi orang yang konsisten, orang yang setia dan tekun, Allah melihatnya di dalam isi hati Allah. Allah sangat bangga. Saudari, maukah kita menjadi orang yang Allah melihat kita, Allah sangat bangga? Oh, kita perlu berlatih dengan konsisten. Ada terang, ada beban, ada konsistensi. Sesuai ini seharusnya menjadi kehidupan kita, kebiasaan kita. Jadi saudari, kita sungguh sangat damba jika kita sungguh-sungguh di dalam ruangan ini. Saudari, kita bersama-sama bisa bangkit. Kita bersama-sama melihat terang ini. Kita bersama-sama melihat terang ini dan berhasil menjadi beban yang kuat di dalam diri kita. Dan kita menerapkan dan berlatih dengan konsisten, ini menjadi penghidupan kita. Saudari, mohon boleh diizinkan saya ingin membacakan satu potong kutipan dari perkataan saudara kita di buku Normal Way. Saya kira perkataan kalimat ini sangat mengubah konsep kita.
Mungkin boleh bantu saudara kita baca dengan latiro, kita baca sama-sama ya. Untuk menjadi anggota gereja yang tepat dan normal dalam pemulihan Tuhan, kita perlu membangun kehidupan sehari-hari Injil, dan kita perlu pergi kepada Tuhan agar Dia menunjukkan kepada kita siapa yang harus berada di bawah perawatan penggembalaan kita. Jika kedua hal ini dibangun dalam gereja, kita akan memiliki gereja yang normal dan tepat. Sebuah gereja yang normal bukanlah hanya gereja di mana para anggota berdiri untuk berbicara sesuatu dalam sidang-sidang. Ini hanya sebagian kecil dari pelayanan kita. Bagian utama dari pelayanan di dalam gereja adalah kehidupan Injil sehari-hari dan penggembalaan. Konsep kita harus diregulasi dan diubah secara radikal. Kita harus menyadari bahwa adalah sebuah kekurangan besar dan memalukan untuk tidak berbuah setiap tahun dan memiliki seseorang di bawah asuhan kita. Semua anggota di dalam gereja-gereja harus berbuah dan menggembalakan orang sepanjang waktu. Jika kita membangun hal-hal ini, gereja akan menjadi indah. Jalan Tuhan selalu merupakan jalan terbaik dan jalan yang paling bijaksana. Jalannya adalah untuk tidak bergantung pada raksasa rohani, tetapi pada setiap anggota, pada mereka yang memiliki kehidupan